kita ini kan pekerja ya. Pekerja itu kan biasanya dinilai tuh. Oke. Ada KPI. Iya, ada KPI kerjanya. Ya kan? Ya, ada tolak ukur kerjanya. Tolak ukur. Kalau dia kerjanya bagus, ya, dia minta kenaikan, kasih naik. Iya, betul. Tapi kalau kerjanya buruk, nggak boleh. Kan harusnya dipecat gitu iya, kan. Iya, betul. Di SP3 kan lah ya. Di SP3 kan, Iya. mungkin surat peringatan 1 dulu, 1, 2 baru kemudian dipecat. Ini kan namanya wakil rakyat ya. Betul. Selalu mengatakan bekerja untuk rakyat. Berarti dia adalah pekerja dari rakyat. Pertanyaannya yang pertama, apa tolak ukur mereka bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di Lantai Atas Podcast ya, di program Buletin Dakwah Kafah kita. Hari ini kita akan bedah dengan tema menarik di Buletin Kafah edisi 408. Tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 29 Agustus 2025 Masehi. Dan perlu diingat juga selain tampilan fisik seperti itu, sekarang sudah ada versi digital ya, seperti ini bisa diakses di teman-teman yang mungkin berinteraksi dengan para tanda kutip pengedar kafah secara online ya. Pengedar kafah ya. Ya, pengedar. Ini langsung promosi ini ya. Iya. Nih, tadi ada yang kalau begini biasanya disebarkan di masjid-masjid ya. Dan ada juga versi digital ya. Dan sekarang ada versi bedah buletinnya, Tad. Ya. Ini yang kita mau buat ini sekarang. Kita ini lagi membuat bedah buletinnya dengan tema menarik di edisi kali ini, yaitu tentang pejabat berlimpah harta, rakyat makin menderita. Betul. Miris ya, Ustaz ya. Sangat miris sekali, Wang. Jadi ini sekarang ini kita lihat ya, apalagi baru-baru kejadian tadi malam ya, tadi itu ada demo besar-besaran yang akhirnya menelan korban jiwa ya. Ada yang tewas ya. Ada yang tewas ya. Ada satu itu katanya juga cara tewasnya itu meninggalnya karena dia digilas katanya ya. Dilindas ya. Sama mobil Barakuda. Ya, setahu saya kalau namanya mobil itu kan kalau misalnya dia bisa maju itu kan bisa mundur juga. Iya. Ya. Kalau kuda memang tidak bisa. Iya. Kuda tidak bisa mundur. Tapi kalau Barakuda, kalau tahu ada orang di depan, kalau di videonya kan kelihatan ya. Kelihatan. Tahu bahwa dia masih ada jarak tertentu bisa kelihatan gitu. Bisa kelihatan. Tapi memang agak dengan kecepatan tinggi, ya bisa jadi atau apa serangan apa yang ada. Ya. Dia tiba-tiba. Tapi dia masih sempat mengetahui ada yang ditabrak. Ada orang. Maksud saya kalau mobilnya bisa mundur kan harusnya mundur dulu kan. Iya kan, itu diperingatkan kan, diperingatkan gitu. Nah, itu salah satu efek dari kejadian sebelumnya, Ustaz ya. Kalau kita mau tarik dulu sebelum kejadian ini kan kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak asik sebenarnya, Ustaz. Apakah itu? Iya. Sesuatu tidak asik itu di mana saat ini ya, kalau kita merujuk pakai data World Bank itu kan rakyat itu semakin terjerat, Ustaz ya, terjerat kemiskinan, terjerat hal-hal yang betul-betul secara kebutuhan itu tidak bisa dia penuhi. Mirisnya pejabat kita di sana, Senayan sana itu berjoget-joget. Nah, inilah latar belakang sebenarnya kenapa ada aksi demo 28 Agustus kemarin. Memang ada kesenjangan yang luar biasa ya ketika masyarakat itu mengalami kesulitan dalam mendapat pekerjaan. Betul. Ya, sulit memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Betul. Ya, harga barang-barang naik. Kemudian banyak juga PHK di mana-mana. Betul. Ya. Pada saat yang sama kemudian sekitar 700-an ya anggota dewan itu mendapatkan tunjangan. Ya, bahkan dikatakan kenaikan tunjangan. Meskipun ini terakhir katanya diralat cuma sampai Oktober. Oktober saja. Inilah ya karakter kebijakan di negeri kita ya. Kalau kemudian diviralkan, baru kemudian disadar. Andai kan tidak diviralkan, mungkin akan lanjut terus. Ya. Iya, yang katanya kan 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Tapi pada faktanya kan ada sekitar 230 juta per bulan ya, dana gaji dari anggota DPR gitu ya. Iya. Kalau wawancara artis yang kemarin itu kan yang heboh kan, Krisdayanti itu kan sempat spill ya. Gajinya itu, jadi gajinya itu tanggal 1 katanya dapat 16 juta. Tanggal 5 itu dapat 59 juta. Itu sudah 75 juta satu bulan. 75 ya. Kali 12 berapa memang Mi? 750, 800-an juta. Kemudian ada namanya dana aspirasi. Dana aspirasi itu lagi. 450 juta.
dalam setahun dapat 5 kali. 5 kali. Nah, 5 kali. 450 itu kali 5? Kali sendiri saya enggak bisa menghitung. Tambah ada satu lagi. Apa lagi itu? Ada namanya kunjungan dapil. Iya. Kunjungan dapil itu 140 juta per kali kunjungan dan setahun itu dapat 8 kali. 8 kali kunjungan. Jadi kalau di total itu bosku itu sekitar 4 miliar setahun. Ya. Jadi kalau 100 juta kayaknya kurang itu. Belum lagi yang ada yang korupsi. Ya lain-lain itu kita tidak tahu. Jadi memang ini bikin kita sangat greget ya. Jadi orang-orang yang kemudian menyadari kondisi sosial, kecuali yang tidak sadar ya, kemudian merasa berada dalam comfort zone ya, zona nyaman, tidak ingin peduli lagi. Mungkin kalau kelas menengah atas barangkali nggak merasakan sesuatu apa yang dirasakan, rasakan apa namanya kelas bawah. Kalau kayak kita ini kelas grassroots kayak kita, pasti sangat merasakan ini luar biasa kejamnya ini. Betapa kemudian kita setengah mati cari kerja, kemudian orang di atas itu joget-joget ya dengan kenaikan tunjangannya. Joget-joget. Yang lucunya barangkali kan ada yang katakan saya kan ini artis. Kalau jadi artis berhenti mau kembali menjabat ya kan. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa gaji 3 juta per hari itu lebih rendah daripada gajinya dia sebagai artis. Yang bisa digaji itu 10 juta 1 jam. 1 jam ya. Gitu. Berarti apa? Jadi artis mukul saja. Iya, menurut saya itu miris sih sebenarnya. Karena kan perkataan yang demikian seorang pejabat publik itu tidak bisa disampaikan secara publik seperti tidak itu. Ada etika komunikasi yang baik ya antara pejabat publik yang notabene itu kata-katanya akan disorot ya, pasti akan direkam. Kita ingat kemarin ya, ada hitung-hitungan yang langsung dikoreksi oleh yang bersangkutan karena netizen langsung menghitung. Hitungannya itu apa? Kalau misalnya dia dapat tunjangan bulanan ya, tunjangan perumahan itu 50 juta per bulan, ya kan? Itu katanya masih kurang. Belum lagi beli berasnya? Belum berasnya. Karena katanya itu di sana itu kebutuhan itu berapa? 3 juta per hari. Ya. 3 juta per hari berarti kalau kerja 26 hari itu masih sudah dapat 78 juta per hari. Itu katanya masih nombok karena tunjangan rumahnya 50 juta per bulan. Ini bagaimana hitung-hitungannya ini? Hitungan harian kemudian mau dikonversi ke bulanan gitu. Nah, kalau dia 50 juta per bulan berarti ya dia itu harga tunjangan rumahnya setara dengan hotel bintang 5 barangkali ya. Saya mulai panas ini kan. Padahal ini AC ya. Kita seruput dulu barangkali dingin ya. Iya, karena mulai panas saya ini. Syukur tidak ada yang bisa saya lempar ini. Nah, menarik Ustaz. Jadi kalau kita lihat kehidupan pejabat sekarang itu seperti tidak ada empati dengan rakyat. Betul, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini yang diprotes sama rakyat kan sekarang ini. Bahwa seperti janjinya Mbak Puan ya kemarin waktu sidang itu, siapapun mau demo kami terbuka, pagar kami terbuka gitu. Pas datang ya pagarnya semakin tinggi, bahkan dioli lagi kan. Nah itu luar biasa itu. Ada yang mengatakan bahwa inilah ilusi demokrasi, bahwa kita semakin mengkritik, semakin tidak ada sebenarnya yang akan dengar kita. Betul ya. Apalagi yang paling lucu adalah bahwa ilusi demokrasi ini mempertontonkan sebuah apa namanya fata morgana yang luar biasa. Wih, istilah apa lagi itu? Fata morgana gimana? Coba dijelaskan dulu. Ya, fata morgana itu misalnya kayak kita dijanjikan sesuatu nih, ya akan disejahterakan, akan dijanjikan ini gratis, pupuk gratis, kan? Dijanjikan apa lagi kemarin? Lapangan kerja 19 juta. Itu kan diingat sekali sama orang ya, 19 juta. Kenapa? Karena sekarang orang susah cari kerja, Pak. Ya. Jadi itu akan sangat diingat dan akan ditagih terus. Betul. Iya. Nah, tapi sekarang kenyataannya gimana? Nah, itu yang saya katakan fata morgana, bahkan saya katakan ilusi demokrasi itu nyata banget Ustaz ya. Seperti apa kalau Ustaz sendiri melihat Apa bilang fata morgana? Ya, fata morgana seperti apa nih? Apa seperti yang memang saya katakan atau ada yang lebih wah lagi? Ya, jadi memang apalagi namanya, inilah kemudian janji-janji demokrasi itu tidak pernah bisa terwujud ya. Karena demokrasi kan dianggap sebagai antitesa dari teokrasi ya. Kita agak belajar serius sedikit ya. Iya. Ini menarik ini kalau awalnya sudah. Kan teokrasi itu ketika kemudian para raja itu dianggap sebagai Tuhan atau wakil Tuhan. Betul. Yang sabdanya itu harus ditelan mentah-mentah, ditanya harus dijalankan apa adanya. Betul. Dan raja pada saat itu tidak pernah salah. Nah, makanya kan kemudian ahli-ahli di Prancis ya ada Montesquieu ya, kemudian merumuskan trias politica ya.
Jadi kekuasaan itu tidak boleh ada pada satu orang. Pada sistem teokrasi ya, raja dia tom yang bikin undang-undang, Oke. dia tom pelaksana, dia tom yang menilai apakah dia bersalah atau tidak. Yang kemudian menurut Montesquieu ini keliru ya. Harusnya kekuasaan itu dibagi 3. Makanya disebut trias politika. Ya. Jadi ada kekuasaan yang memegang legislatif ya. Proses legislasi pembuatan undang-undang, ada entitas yang memegang pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang disebut eksekutif, dan ada entitas yang berwenang untuk menghakimi apakah kemudian pelaksanaannya betul atau tidak, yang disebut dengan yudikatif. Nah, inilah kemudian apalagi namanya yang disebut sebagai separation of power atau distribution of power. Jadi kekuasaan itu dibagi supaya tidak supaya tidak otoriter katanya. Nah, yang kelirunya kemudian adalah ketika meskipun dia sudah dibagi 3 ya, tapi ternyata antara satu dengan yang lain ini saling berkolusi. Makanya di sini kita bisa menarik kesimpulan mengapa kemudian tunjangan anggota dewan itu dikasih tinggi oleh eksekutif supaya kemudian legislatif undang-undang jatuh keinginannya bisa dimuluskan oleh anggota dewan. Inilah bentuk kolusi antara legislatif dan eksekutif. Nah, nanti kita lihat bagaimana kemudian di entitas yudikatif itu ada juga undang-undang bisa dirubah melalui proses-proses yang tanda kutip katanya legal ya kan, lewat undang-undang juga, tapi kemudian kenyataannya banyak hal yang menabrak undang-undang. Ya, jadi ketika Montesquieu ingin memisahkan kekuasaan menjadi 3, ketiganya ini ternyata menyatu menjadi sebuah bentuk otoritas yang apalagi pemerintahan otoriter dengan bentuk yang lebih kejam. Gitu. Ada yang juga mengatakan wajar kalau pejabat itu gajinya tinggi. Karena kan mereka juga itu mengeluarkan biaya tak sedikit. Betul ya. Ada yang harus berutang dulu ke bank segala macam. Nah, kalau itu betul setuju memang modal yang begitu luar biasa untuk sekelas demokrasinya kita. Nah, ini seperti apa yang harus kita koreksi dari demokrasinya kita? Kenapa Bapak langsung bertanya ke saya? Ya, supaya kan terpantul gitu. Oh, begitu ya. Ya, jadi ya ini kalau saya tidak tahu ya Bapak ini mewakili anggota dewan atau tidak. Saya mewakili rakyat. Saya mewakili rakyat. Membenarkan bahwa gajinya harus tinggi ya. Iya, memang. Ya. Saya mewakili rakyat ini, rakyat anggota dewan. Ya. Jadi kalau gajinya harus tinggi dalam pengertian, kalau saya mengambil 2 pengertian barangkali ya. Satu positif, satu negatif. Yang pertama itu adalah kalau gajinya itu tinggi karena dia sebelumnya sudah menginvestasikan uangnya melalui proses demokrasi yang ada, pilkada maupun apalagi namanya pemilu ya. Maka kemudian memang masuk akal mereka kan tidak mungkin mereka mau mengeluarkan sesuatu tanpa ada feedback yang minimal setara. Bahkan kalau mungkin memberikan keuntungan berlipat-lipat. Ya kan? Mereka sudah investasi miliaran melalui proses yang disebut proses pemilu misalnya, maka sayang dong kalau misalnya sudah naik ternyata tidak kembali modal. Betul. Kan begitu ya. Itu memang selaras seperti itu ya. Tapi kemudian kalau dikatakan gajinya tinggi ini kan kemudian perlu kita lihat ya. Mungkin Bang Sul termasuk juga saya misalnya atau yang lain, kita tahu bahwa kita ini kan pekerja ya. Pekerja itu kan biasanya dinilai tuh. Ada KPI. Iya, ada KPI kerjanya. Ya kan? Ada tolak ukur kerjanya. Tolak ukur. Kalau dia kerjanya bagus, dia minta kenaikan, kasih naik. Iya, betul. Tapi kalau kerjanya buruk, kan harusnya dipecat gitu iya, kan. betul. Di SP3 kan lah ya. Di SP3 kan mungkin surat peringatan 1 dulu, 1, 2 baru kemudian dipecat kan. Cara sederhana menilai misalnya datang jam 8, pulang jam 5 sore kan. Rapatnya apa dia menghasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, maaf saya potong sedikit ya Bang Julia. Jadi ini ini kan namanya wakil rakyat ya. Betul. Selalu mengatakan bekerja untuk rakyat. Berarti dia adalah pekerja dari rakyat. Pertanyaannya yang pertama, apa tolak ukur mereka bekerja? Apa tolak ukurnya gitu kan? Tadi Bang Sul mengatakan masuk jam 8. Nah, itu betul harusnya ada ya. Dia masuk jam berapa, pulang jam berapa misalnya. Dan yang paling apalagi namanya jelas barangkali adalah berapa undang-undang yang sudah dihasilkan gitu kan. Prolegnas itu kan banyak yang tidak jalan. Betul. Ya, dan banyak juga undang-undang yang kemudian ternyata ini menurut
apalagi namanya salah satu mantan anggota DPR juga ya, yang mengatakan banyak undang-undang itu ternyata dibiayai oleh asing. Asing, Berarti betul. dia berkiblat untuk kepentingan Asing. asing, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, sekarang kalau yang pertama tadi indikatornya tidak ada. Yang kedua, kalau mereka melakukan kesalahan, apa punishment-nya, kan? Iya. Kan selalu ada reward and punishment. Betul. Katakanlah kenaikan tunjangan itu reward. Sekarang punishment-nya apa kalau misalnya mereka tidak bekerja sesuai dengan tanda kutip KPI ya, indikator yang ada gitu kan. Kalau mereka gagal dalam menyelesaikan legislasi dalam setahun misalnya target 50 yang jadi cuma 25, Berarti apa gagal anunya? itu. Betul. Apa Punishment-nya? gitu ya? Mau enggak mereka mundur? Kan tidak pernah ada ceritanya. Yang payahnya lagi ketika mereka sudah selesai jadi anggota DPR, Iya. dia dikasih uang pensiun juga. Ada pensiun juga. Ada, ini seumur hidup lagi. seumur hidup. Itu kan sebenarnya iya, beban negara tuh. beban negara banget itu ya. Jadi terus Katanya terang, guru beban negara. Guru dan sebenarnya dosen. ya anggota DPR di bawah negara gitu ya. Jadi karena ini betul-betul miris saya katakan tadi bahwa anggota DPR pejabat kita ini bermewah-mewahan tapi rakyat kita di bawah semakin miris. Ya, lihat di sekitar kita saja Bang Zul ya. Begitu banyak sekarang pengemis itu semakin banyak ya. Nggak usah lihat hasil survei, Ustaz. Nggak usah lihat hasil survei. Iya. Kita saja lihat saja daya beli masyarakat ya. Iya. BPS sekarang dikritik loh. Ya. Tapi itu nanti barangkali ya. Nanti. Next ya. Insya Allah nanti ada beda buletinnya ini Iya, cepat iya. sekali bocoran nih. Ya, sabar. Jadi penonton. miris memang Bang Miris. Zul ya. Kita sangat susah mencari kerja ya. Ada adik kita yang baru lulus, akhirnya jadi pengangguran intelektual ya. Kemudian orang-orang yang ya, di PHK di mana-mana. PHK di mana? Banyak perusahaan yang tutup gulung tikar. Iya, betul. Itu katanya kalau rekening nganggur kan diambil negara, tapi kalau kita nganggur dibiarkan oleh negara. Tidak diurus negara ya. Nah, ini yang menjadi kemirisan di mana pejabat kita di atas itu bermewah-mewahan, Ya. berleha-leha sambil joget-joget ya, dengan kemewahan yang bikin sebenarnya hati miris. Apalagi dengan kejadian kemarin itu hampir semua orang ya influencer sosial media itu dipenuhi dengan teriakan marah sebenarnya. Betul, Kemuakan dengan keadaan yang sekarang gitu. Nah, kalau dilihat dari segi ini apakah ini pernah juga dicerminkan oleh Islam? Ya, adakah pejabat-pejabat dalam Islam itu memang ketampilannya mewah atau seperti apa? Jawab tuh apa nih? Dalam Islam pejabat dalam Islam seperti zaman Rasulullah seperti apa itu? Ya, jadi apa lagi namanya? Kalau terkait dengan kondisi yang kemudian mengarah pada perubahan ya, memang Ibnu Khaldun itu sudah menggambarkan ya di masterpiece-nya beliau ya, Muqaddimah. Beliau kan seorang traveler ya, banyak berkeliling, kemudian banyak juga ahli sejarah beliau ya. Beliau menyimpulkan bahwa kalau kemudian sebenarnya bukan salah satunya soal bermewah-mewahannya pejabat ya, tapi beliau menyorot soal kalau misalnya negara atau pejabatnya itu kemudian sudah mulai menarik pajak dalam jumlah yang sangat banyak. Betul. Ya, jumlah yang sangat banyak, yang kemudian itu dilihat oleh rakyat bahwa ternyata pajak itu ternyata bukan untuk dikembalikan kepada mereka, tapi justru dipakai untuk berfoya-foya. Maka itu akan menjadi sebab keruntuhan atau terjadinya perubahan ya. Gitu. Nah, itu juga yang terjadi pada banyak situasi di dunia ya. Seperti misalnya kejatuhan Romawi Barat ya. Itu kan karena raja-raja kaisar-kaisar Romawi itu menerapkan pajak yang sangat tinggi ya. Ya, pajaknya sangat tinggi yang kemudian rakyat juga terbebani ya. Mereka melihat kita dipajaki sementara kaisar ini bermewah-mewah. Berarti negara tidak miskin sebenarnya. Betul. Kenapa harus menarik pajak yang banyak gitu kan? Itu di masa Romawi. Kemudian di masa era jahiliyah kan juga seperti itu ya. Iya. Bahwa di masa Quraisy itu ya banyak tanda kutip ya pejabat-pejabat Quraisy yang bermewah-mewahan ya. Itulah yang kemudian disinggung di dalam Al-Qur'an ya. Di surah At-Takasur ya. Al-Hakumut Takasur, bermewah-mewahan ya. Bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan ya. Al-Hakumut Takasur hatta zurtum maqabir. Sampai kemudian karena bermegah-megahan itu kalian masuk ke dalam liang kubur gitu.
Dan di dalam ayat lain dijelaskan bahwa ketika Allah menghendaki kebinasaan suatu kaum, maka dia biarkan orang-orang pejabatnya itu bermewah-mewahan. Nah, dia biarkan dia sampai kemudian terjadi perubahan yang mendasar di tempat situ, ya. Nah, ini juga yang banyak terjadi di dunia, ya. Misalnya apalagi namanya kekaisaran Jerman, ya, termasuk juga perubahan di apalagi namanya ketika gereja memungut, ya, indulgensia, ya, menarik pajak atas nama gereja, itu kemudian diprotes, kan, terjadi perubahan juga, ya. Di Perancis juga seperti itu, ya. Intinya tanda tanya kalau ada pajak semakin pajak itu jadi sebenarnya bukan pada kenaikan pajaknya, tapi ketika penguasa itu menarik pajak dan dilihat tidak ada gunanya, ternyata dipakai oleh raja dan bangsawan untuk bermewah-mewahan, maka itulah tanda terjadi ini perubahan yang signifikan di masyarakat tersebut. Mudah-mudahan ini juga terjadi di Indonesia. Berharapnya kita masyarakat semakin sadar, aware terhadap apa yang terjadi saat ini, ya. Iya, dan sepertinya seperti itu, ya. Netizen sekarang sudah kita bisa melihat, ya, orang-orang yang dulunya mungkin tidak terlalu peduli, ya. Iya. Sekarang sudah mulai berbicara, ya. Ya, orang-orang katakanlah, ya, kalau kita bisa sebut komika-komika yang biasanya lucu-lucuan saja, ternyata sudah mengambil sisi-sisi seperti itu untuk kemudian jadi bahan jokes yang kemudian memang kritik sosialnya sangat tinggi, sangat terasa. Betul. Bahwa sudah katanya anak-anak stand up comedy sudah tidak lucu lagi katanya. Oh, begitu. Yang lucu malah anggota DPR. Saking lucunya itu, ya. Mereka bermegah-megahan dan akhirnya menyelisih amanah gitu dari apa yang diamanahkan oleh masyarakat. Ya, sekarang kira-kira solusinya apa ini, Bang Zul, kalau sudah seperti ini, ya? Jadi ketika demokrasi itu adalah ilusi, ya. Sekarang solusi. Nah, ilusi dan solusi, ya. Dari masyarakat yang tertindas. Ya, betul, ya. Kalau pribadi saya, solusi yang tepat untuk masyarakat sebenarnya menuju perubahan itu adalah bagaimana masyarakat itu mencari sesuatu hal yang lain dari sistem yang saat ini ada. Karena kita sudah mengalami namanya revolusi waktu kemerdekaan, ya. Terus kita sudah mengalami namanya reformasi. Reformasi, ya, 98, ya. 98 itu. Dengan merubah rezim yang ada. Yang kita belum ada ini adalah merubah sistem yang ada sekarang. Iya. Maksudnya gimana itu? Ini agak-agak berat ini. Yang merubah sistem yang ada sekarang ini bagaimana masyarakat itu diajak untuk kepada pemikiran yang mendasar ke akidahnya. Apa akidah yang dominan di Indonesia, ya? Tidak lain adalah akidah Islam dong. Ya. Kita menyadari bahwa Islam itu tidak hanya sekedar akidah gitu, ya, tapi dia juga adalah sebuah mabda atau ideologi. Ya, seru, ya. Ya. Gimana? Boleh dijelaskan dulu, Pak? Ini panjang ini. Ini mau 45 menit atau 1 jam ini? Masih bisa. Masih bisa, ya. Oke, jadi itu yang seharusnya mendasar bahwa Islam ini selalu tidak dipilih sebagai solusi dari Indonesia. Ya, dia hanya dijadikan solusi bagi individu-individu saja. Individu, betul. Ya kan? Kalau untuk permasalahan akhlak, Islam. Ya. Kalau masalah ibadah, Islam. Masalah perilaku suami istri, Islam. Ya. Tapi solusi terhadap permasalahan negara tidak memilih Islam. Malah ketakutan. Pertanyaannya kan apa harus ditakuti? Ya. Ini misalnya meninggal mungkin dimakamkan dengan cara Islam. Didoakan dengan cara Islam. Tapi untuk menyelesaikan kenapa itu bisa terjadi, misalnya ada yang meninggal karena pembunuhan tadi, ya. Itu bisa, apakah akan diselesaikan dengan cara Islam? Kemungkinan besar tidak, ya. Kalau diselesaikan dengan cara Islam, ya tentu tidak gitu, ya. Bahkan bisa jadi, ya, ada tanda kutip permainan-permainan supaya tiki-taka kasus ini bisa melempem saja. Ngeri-ngeri ini, Pak. Ngeri ini barangnya, Pak. Karena yang menarik gitu, kalau dilihat secara keseluruhan aksi demo kemarin, ya, kalau saya lihat memang ada penyusup-penyusup yang mulai memainkan.
ya kan? Kalau kita lihat ya, kalau ada beberapa video-video dan ada yang tangkapan lahir itu yang ojol melempar, ada yang melempar, ada yang melempar, kan? ya ada yang melempar, ada yang tiba-tiba anggota ojol tiba-tiba pakai baju apa nama ganti seragam gitu kan ya. Masya Allah, jadi bukan berarti semuanya di dalam itu ini setting ya. Memang aksi itu atas berdasarkan keinginan rakyat. Ya, gitu. ada inisiasi rakyat. Ada inisiasi, tapi ya inilah bahayanya kalau perubahan itu didasarkan pada demonstrasi. Ya, hanya sekedar emosional ya. Gitu. Hanya luapan emosi dan kemudian tentu sangat mudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak yang ingin kepentingan praktis gitu ya. Padahal sebenarnya yang salah adalah bagaimana kita ini betul-betul memahami ada sesuatu yang ganjil di Oke, kembali lagi soal ini hal yang mendasar tadi ini. Akhirnya ini bagaimana relasinya gitu kan? Hubungannya dengan perubahan itu, Bang Zul. Tadi kan sempat disinggung ya, harus dengan akidah Islam ini satu SKS ini. Bagaimana hubungannya nih? Yang ringkas saja ya, supaya kita bisa tercerahkan sedikit. Oke, masih bisa 10 menit ya. Diomongin lagi. Ya, jadi sesungguhnya tadi saya katakan bahwa Islam itu kan tidak hanya sekedar agama, tapi dia sebagai mabda. Artinya apa? Dia punya fikroh, dia punya pemikiran dasar, punya cara untuk diterapkan juga, ya kan? Bagaimana menerapkan? Jadi, tunggu dulu, saya pernah dengar istilah itu kayak fikroh dan torika begitu ya. Fikroh dan torika. Jadi kan Islam itu tidak hanya sekedar agama saja, ruang lingkup ibadah mahdoh saja, tapi memang pada dasarnya adalah sebuah keyakinan penuh. Apa keyakinan penuhnya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, keyakinan penuh itu harusnya meresap bagi seluruh muslim. Betul. Ya, baik dia sebagai muslim yang taat beribadah maupun juga dia sebagai seorang muslim yang menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, ini problemnya adalah kita masih bersifat separuh itu berarti sekuler begitu maksudnya. Iya kan? Ya, Islam agama itu kan hanya sebatas di seminar-seminar agama-agama saja itu kan ya. Ketika kita berpihak kepada pembahasan politik itu kan bahasa tidak diikutkan ya agama Islam itu ya. Islam ekonomi tidak diikutkan ya. Politik tidak. Hukum ya. Tadi bahasanya ada korban, kalau dalam Islam ya mungkin jelas ya. Dikisos gitu kan? Ya. Kalau keluarga tidak memberi pemaafan ya maka dia berlakulah ya hukum kisos ya. Iya. Dan ini jelas bahwa Islam itu pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan. Jadi sayang sekali kalau kita mau perubahan tapi hanya setengah-setengah. Ini yang terjadi. Karena ketika kita demo ya semangatnya ada, perubahannya ada, ingin ini. Ya kan? Tapi ketika yang terjadi adalah bicara perubahan, selalu pasti mentok di sisi itu. Iya, deadlock begitu ya. Deadlock. Dan akhirnya kan yang memanfaat situasi adalah selalunya kalau bukan oposisi orang yang memang ingin mencari keuntungan situasi. Ya, itu yang dibahasakan sama Pak Presiden tadi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini gitu kan ya. Ya, ada yang memanfaatkan bisa jadi iya. Tapi apa yang menjadi fakta sekarang ini ada korban. Yang korbannya adalah rakyat. Rakyat dan itu muslim ya. Kalau dalam hadis kan dikatakan la zawalud dunya ahwanu 'alallahi min qatlil muslim. Betul. Bahwa hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada mati atau terbunuhnya seorang muslim. Apakah ini dipahami oleh kepala negara kita untuk kemudian menyadari bahwa ada hal yang keliru di dalam pelaksanaan kebijakannya, kita tidak tahu ya. Ya, jadi kemudian begini, tadi kan sempat disinggung ya bahwa jangan sampai ini tanda kutip ya para pendemo ini hanya sebatas luapan emosi ya. Setelah itu katakanlah demo besar-besar sudah jatuh korban, tapi ketika berbicara jalan keluar malah tidak ada gitu. Iya, biasanya seperti itu. Seperti itu ya. Kita contoh saja kasus 98. Masih di mana sih keadilan bagi orang-orang yang hilang di tahun 98 itu kan? Sampai sekarang aksi Kamisan kan masih berlangsung. Dan tanpa diketahui di mana kuburan orang-orang yang hilang itu. Yang hilang ya. Ya, itu saja barangkali. Satu saja yang sudah hampir 30 tahun, Midi. Jangan mau penculikan juga ini. Hilang-hilang juga orang karena situasinya begini, sudah mirip ya. Ada banyak analis politik itu kemudian menggambarkan ini seperti suasana 98. Ya, itu yang dikhawatirkan tadi gitu ya. Kan artinya
kondisi ekonomi yang kemudian carut marut ya, politik yang kemudian saling sandra kan, yang kemudian apalagi namanya demo di mana-mana itu katanya mirip gitu. Tapi dalam pandangan Mas Sul kira-kira bagaimana? Ini apakah kira-kira kita kan ingin perubahan menuju Islam ya. Itu apakah ini bisa menjadi sebuah sebuah jalan lah ya untuk perubahan masyarakat kita dari yang tadi bahasanya sekuler menerapkan Islam sebagian menuju kepada Islam yang kafah gitu. Iya, sebagai mantan jurnalis yang nganggur sekarang. Ya, kalau kita lihat sebenarnya analisanya sudah diredam. Oke. Iya, jadi analisanya untuk sampai ke 98 setidaknya pagi ya sampai hari ini saya lihat sudah diredam dengan Buktinya apa? dengan beberapa statement pejabat gitu ya, Oke. yang hadir juga di pemakaman rumah ya. sakit, rumah sakit ada beberapa anggota DPR. Saya lihat itu kayaknya itu meredam. Tapi lihat lagi nih pemicu belakangnya ketika kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Oke. Nah, ini bisa jadi dimainkan. Nah, cuma apakah ini akan terjadi perubahan yang seperti yang kita inginkan? Sepertinya akan sangat parsial. Masih belum bisa dibaca secara parsial gitu. Kecuali kalau kita memang melihat masyarakat itu semakin cerdas. Iya. Ya, kesadaran masyarakat itu sudah dibangun tidak? Nah ini Betul. ranah ini yang menurut saya itu masih proses ke sana. Ya, kesadaran terhadap Islamnya, kesadaran terhadap pemahaman dasar kepada ideologi Islamnya itu masyarakat sadar nggak? Berarti dia masih menjadi PR besar dari PR. dakwah Islam ya. Iya. Karena PR besar kalau dakwah ini. bicara kesadaran kan bicara bagaimana kemudian dakwah itu bisa bekerja kan. Betul. Karena seseorang tidak bisa sadar dengan sendirinya. Kadang harus ada yang mengantarkan kesadaran itu kepada orang lain. Betul. Berarti ini masih menjadi PR besar ya bagi seluruh komunitas kaum muslimin ya, apalagi para pengemban dakwah ya, untuk kemudian lebih melebarkan lagi ya. Dan pengamat dakwah itu jangan hanya membahas masalah Islam itu dalam aspek-aspek ritual saja ya. Benar. Harus mengangkatnya juga pada aspek-aspek yang seperti misalnya ekonomi, politik, pemerintahan, hukum dan sebagainya, supaya kemudian masyarakat ini memandang, tadi bahasanya kan memandang Islam sebagai sebuah ideologi, tidak hanya sebagai sebuah ajaran spiritual yang tidak berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Betul. Jadi Islam itu kompleks dan sempurna. Dan sayang sekali kalau kita tidak menjadikan Islam sebagai solusi kehidupan. Apalagi untuk Indonesia, yang dimana kekayaan alam di Indonesia itu luar biasa. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Iya. Yang Ada semua. Ada semua, ya termasuk koruptornya. Cuma lagi-lagi Islam yang tidak diterapkan. Ada kemarin keluhannya dari seorang ustadz, ya banyaknya anggota DPR Islam, ya kan? Iya. Ustadz terkenal dia bilang banyak anggota DPR Islam, tapi kenapa banyak korupsi? Ya. Jawabannya adalah karena tidak diterapkannya Islam sebagai sistem dasar itu ya, sistem dasar kehidupan di masyarakat Indonesia. Betul. Oke, ya. Jadi kesimpulannya apa nih Bang Sul? Kesimpulannya ya perubahan yang besar ya, itu mungkin tidak akan ada kalau hanya sebatas luapan emosi sesaat. Tapi perubahan besar itu akan terjadi ketika kesadaran umat itu dibangun atas dasar Islam. Ya, oke. Kita pun miris. Per hari ini kalau kita mendengar berita itu luar biasa, sakit hati kita. Apalagi kalau itu saudara kita, ya, Afan itu saudara kita yang dilindas begitu saja. Kita lihat videonya, semua orang melihat dan luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang melimpah untuk saudara kita. Ya, baik. Jadi mungkin seperti itu ya. Siapa tahu ada kesimpulan juga kita. Jangan malu-malu. Oke, jadi untuk kesimpulan ya dari diskusi kita dari saya barangkali ya, bahwa memang apalagi namanya sekali lagi ini adalah PR besar dari umat Islam ya. Ketika kemudian yang menjadi korban dari berbagai ketidakadilan itu adalah kaum muslimin ya, karena kita adalah kelompok yang mayoritas. Betul. Ya. Yang paling banyak menjadi korban sebenarnya kaum muslimin. Yang terbunuh pun adalah orang Islam juga, sehingga kemudian kaum muslimin tentu sangat berkepentingan untuk apalagi namanya memberdayakan apa yang mereka punya. Dan hal yang terpenting yang mereka punya tentu adalah keimanan dan keislaman. Gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar iman dalam pengertian keyakinan ya, sekedar faith saja, tapi dia harus Islam dalam pengertian bahwa
keyakinannya itu harus menjadi sebuah pondasi yang kemudian mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk terikat dengan syariat Islam, bukan hanya pada aspek ritual saja seperti sholat, puasa, haji dan seterusnya kan, tapi juga pada hal-hal yang sifatnya publik gitu kan, seperti misalnya dalam hal ekonomi ya, politik dan seterusnya. Nah itu yang menjadi sangat penting dan terkait dengan perubahan, memang perubahan yang kalau dia didasarkan pada tanda kutip kekerasan seperti itu, demo-demo misalnya, itu sepertinya tidak akan memberikan perubahan yang mendasar. Betul. Yang terpenting itu adalah bagaimana, kalau dalam bahasanya itu antorikil ummah ya, perubahan itu harus didasarkan pada kekuatan umat. Jadi umat yang harus dibina ya, dilakukan irtifaul fikri ya, peningkatan taraf berpikir yang awalnya rendah kita naikkan, dan itu semua karena kerja-kerja dari dakwah yang ketika kemudian umat ini sudah terbentuk yang namanya al-wai'ul am ya kesadaran umum ya, kemudian yang menghasilkan yang namanya ra'yul am atau opini umum, maka itu yang akan mengantarkan pada perubahan, dan itu tidak perlu berdarah-darah. Maksudnya karena kesadaran ini umat yang menginginkan, umat yang mendorong. Jadi umat yang mendorong, umat itu bukan hanya grassroots ya, tapi juga yang di atas juga, termasuk juga kalangan militer gitu kan. Jadi, semua harus disadarkan, yang kemudian mereka akhirnya bersepakat bahwa tadi betul, demokrasi itu adalah ilusi, tidak bisa dipertahankan, cenderung merusak, dan kita harus ganti kepada sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dari Islam. Ya, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, sesuai dengan nama buletin ini. Buletin kafah. Insya Allah ya. Minggu depan lagi kita insya Allah akan membedah lagi. Ya, ini masih belum konsisten ya. Masih naik turun ini ya. Masih naik turun. Biasa kalau bagus-bagus menaranya, syuting. Kalau sibuk-sibuk hilang sih. Ya, ya mudah-mudahan podcast Lantai Atas selalu konsisten. Insya Allah. Ya, dan ini menjadi bekal kita insya Allah di akhirat kelak untuk menyadarkan umat. Betul. Ya, di mana sekarang umat berada di tengah padang pasir, gurun pasir yang begitu tandus. Iya betul. Dan jangan lupa ya, ada juga kafah versi digital yang akan tersebar di mana-mana ya, dan disebarkan oleh para pengedar buletin. Iya, pengedar buletin ya, ingat pengedar buletin. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, syukurna jazakallah khair. Ya, terima kasih. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang menarik dengan kafah buletin kafah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.